Rumah dengan gaya Indis itu terletak di komplek perumahan lama di pusat kota. Berjajar di sepanjang jalan, tampak rumah-rumah beratap limasan dan jendela besar dengan arsitektur kolonial. Umumnya memiliki halaman luas dengan pohon-pohon peneduh yang asri. Rumah yang hanya orang-orang bersetara sosial tinggi yang mampu memilikinya. Aryo tertarik dengan iklan kontrakan di situs online. Harga yang cenderung miring dengan lokasi strategis dekat kampus dan pusat ekonomi perkotaan. Segera ia menghubungi nomor kontak yang tertera. Tanpa banyak menawar lagi, Aryo menandatangani perjanjian kontrak rumah itu untuk jangka waktu 2 tahun. Bersama kelima teman kuliahnya di Fakultas Ekonomi, Aryo menempati rumah itu sebagai tempat tinggal bersama. Mereka berbagi kamar. Aryo menempati kamar depan. Bimo dan Chris memilih kamar tengah, sedangkan Anton dan Sarwo sekamar di pavilion belakang. Hari pertama bermalam di rumah itu, Sarwo merasakan sesuatu yang ganjil. Malam itu tiba-tiba listrik mati. Sarwo pun gelisah. Entah mengapa pikirannya melayang tak jelas arah. Sementara Anton, teman sekamarnya, sudah terlalu lelah angkut-angkut barang pindahan. Ia terkapar pulas. Belakangan diketahui Anton bermimpi dipukuli dan diusir dari rumah itu oleh perempuan setengah baya. Malam itu dan malam-malam berikutnya, Sarwo selalu merasakan dinginnya desir angin yang menyelinap melalui lubang jendela dan mendengar desahan napas yang menghela panjang. Sarwo juga merasakan kehadiran sosok anak kecil perempuan usia 7 tahun, berwajah datar tanpa ekspresi. Bayangan anak itu seringkali terlihat sedang jongkok bermain sendirian di teras depan pavilion kamarnya. Tak berbeda pula dengan Haryo yang menempati kamar depan. Tengah malam setiap kali bermaksud buang air kecil, ia seringkali berpapasan dengan bayangan sosok perempuan Jawa, berkebaya berusia sekitar 50 tahun. Bimo pun menceritakan hal yang sama. Sebulan mereka tinggal di rumah itu, hampir setiap malam Bimo didatangi gadis cantik berambut panjang. Gadis itu selalu tampak sangat murung, bahkan terkadang terlihat duduk menangis, bahkan mengeluarkan air mata darah di sofa ruang tengah. Begitu pula dirasakan Chris. Ia merasa sering diikuti kemanapun pergi oleh remaja lelaki. Tak hanya malam hari, ketika berangkat kuliah pun naik sepeda motor, Chris dibonceng bocah berambut keriting itu. Seolah anak itu membutuhkan teman bermain. Gangguan makhluk astral di rumah itu sudah sangat frontal. Mereka tak lagi malu menampakkan diri kepada 5 sekawan itu. Terkadang bukan sekelebat bayangan yang datang, tetapi sungguh jelas bentuk tubuh 4 dimensi yang mengerikan. Bahkan tak segan berkontak fisik ataupun sekedar memindahkan barang-barang dan lalu menjatuhkannya. Teror pun tak berkesudahan, setiap hari menghampiri. Kejadian setiap hari sudah seperti adegan film saja. Akhirnya Haryo dan kawan-kawannya serius menyikapi berbagai keganjilan yang mereka alami. Semenjak tinggal di rumah kontrakan itu, mereka mengidentifikasi setidaknya ada 4 makhluk tak kasat mata yang berbagi tempat tinggal, seorang ibu dan 3 anaknya. Anton berupaya mencari tahu melalui penelusuran online. Ia hanya mendapati bahwa rumah itu dulunya adalah milik pembesar pabrik gula di zaman Belanda.
lalu beberapa kali berpindah kepemilikan kepada pribumi. Tak puas dengan informasi yang didapatkan, ia pun berupaya mencari jejak dengan bertanya kepada orang-orang yang terkait. Sebut saja Rahmat, tukang beca tua yang menyimpan banyak informasi. Sudah 25 tahun, ia mangkal di ujung jalan kawasan itu. Pada 5 sekawan itu, Rahmat menceritakan tentang keberadaan rumah itu. Rumah itu seringkali bergonta-ganti penghuni. Setiap kali ada yang mengontrak, tak ada yang betah lebih dari 6 bulan lamanya. Konon menurut Rahmat, dulu di tahun 1960-an, pemilik rumah itu bernama Pak Prahasto, seorang pengusaha batik yang kaya raya. Namun Pak Prahasto menggunakan cara pesugihan untuk mengumpulkan hartanya. Ia pun rela mengorbankan 3 anak dan seorang istrinya untuk dijadikan tumbal. Tak banyak yang bisa mereka perbuat setelah mengetahui hal itu. Kelimanya tak sanggup untuk pindah kontrakan, lantaran tak memiliki uang lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk selalu rutin sholat dan selalu memanjatkan doa untuk arwah-arwah yang ada. Meski tak hilang, gangguan jelas berkurang.